Halo Binsian, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa aktif dari School of Information System yang sekarang sedang dalam proses enrichment track internship. Di sini ada Kak Syakira. Halo Kak. Halo Kaya. Oke, mungkin boleh nih Kak ceritain sedikit dulu background Kakak dan pekerjaan Kakak sekarang. Oke, halo semuanya. Nama aku Syakira. Aku dari jurusan Information Systems Accounting and Auditing. Sekarang aku lagi jalanin enrichment track internship di PT Translas Edukasi Indonesia sebagai Quality Control Tester. Oke, berarti sekarang Kak Syakira kemarin mendapatkan kesempatan untuk intern di Transskills ya Kak. Nah, susah nggak sih Kak sebenarnya keterima intern di tempat yang sekarang ini di si Transskills? Karena kan persaingan di dunia pekerjaan di intern tuh tinggi banget dan keras banget, banyak banget pesaingnya. Dari diri saja udah banyak banget kan gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri gimana? Benar banget nih, kalau dibilang susah ya pasti susah sih. Soalnya dari semua kandidat, pasti kan perusahaan cari yang terbaik nih. Dan yang paling pas sama qualification-nya. Apalagi kalau kita lihat-lihat di Binus Internship Apps ini, satu role job di suatu perusahaan tuh ada kuotanya kan, dan itu nggak banyak ya. Jadi pastinya saingan banget nih sama teman-teman yang lain. Oke, nah terus ada nggak sih Kak cara-cara khusus yang Kakak tempuh supaya Kakak waktu itu keterima nih gitu? Apakah apply-nya emang cuman ke satu tempat itu aja atau memang apply-nya banyak terus keterimanya di Transskills gitu? Kalau cara khusus sih kayaknya aku nggak ada ya. Yang penting tuh siapin aja CV atau resume-nya, terus portofolio, sama belajar interview, sama cari-cari tahu juga nih tentang perusahaan yang kalian mau tuju. Nah, pastinya jangan lupa berdoa aja sih. Iya bener banget, bener banget. Nah, paling mudah kan sekarang Kakak udah keterima. Terus Kakak tadi intern di Transskills itu untuk satu semester, bener ya? Untuk satu semester. Kalau misal boleh tahu nih Kak, apa aja sih Kak job desk-nya QC tester di Transskills? Nah, kalau job desk-nya QC tester di Prime Skills ini tuh kita tuh kayak melakukan functional testing dan juga visual testing untuk menemukan bug atau issue yang akan diperbaiki gitu nantinya. Nah, biar dipastiin sebuah produk yang bakal rilis ini dapat berjalan dengan baik. Gitu sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya dia mirip-mirip sama kayak QA gitu ya Kak ya? Iya, benar-benar banget. Oke, oke. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih Kak, gimana sih environment pekerjaan Kakak di Transskills ini gitu kayak sebagai aktivitas secara apalagi sebagai intern yang baru banget masuk gitu. Itu gimana? Nah, kalau di Prime Skills ini environment-nya tuh benar-benar menurut aku tuh welcome banget sih. Soalnya di sana tuh rekan kerjanya pada masih muda-muda gitu, nggak beda jauh sama kita. Jadi kayak enak banget ngobrolnya juga, bercanda juga masih. Jadi kayak enak banget sih, kayak welcome banget gitu aku ngerasanya. Oke, oke. Dia salah satu startup juga ya berarti kayak Transskills ini. Iya, betul banget, ke startup. Oke, oke. Terus nih Kak, dari job desk tersebut gitu ya, ada nggak sih hal-hal yang Kakak hadapin terutama tentang pengaplikasian materi-materi yang udah pernah Kakak pelajari sebelumnya waktu kuliah gitu ya, waktu masih formal kuliah di kampus. Terus kalau boleh tahu, kasih tahu dong ke kita kayak what to expect sih saat kita magang gitu. Nah, kalau halangan-halangannya tuh pasti ada ya, apalagi pas kita masuk lingkungan pekerjaan nih, kita baru masuk. Nah, ternyata hal-hal yang pernah kita pelajari itu belum cukup loh, kayak ternyata di lingkungan pekerjaan tuh luas banget, masih banyak banget hal yang perlu kita pelajarin gitu. Jadi sering berjalannya waktu, kita tuh pasti ada aja deh nemuin kayak hal-hal baru yang kayak kita baru tahu, oh ini ternyata kayak gini, oh ini ternyata bisa kayak gini gitu. Iya pasti banyak hal-hal yang kan kita learning by doing gitu ya kayak. Nah, Benar. buat melanjutkan pertanyaan tadi, gimana sih coping mechanism Kakak untuk menghadapi halangan tersebut? Apalagi kalau magang itu ya kayak tadi gitu ya, beda banget sama kuliah, nggak ada mentor khusus yang benar-benar bisa kita tanya-tanya. Kalau kuliah kan kita bisa tanya ke dosen, ke cutting gitu. Kalau misalnya di tempat kerja kan kita agak segan gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Kakak gimana? Nah, kalau dari aku sih yang penting kayak banyak suka explore. Terus bener banget tuh kan kita kayak suka kadang-kadang kalau di lingkungan baru tuh suka males atau malu nanya gitu. Pokoknya tuh jangan males atau malu nanya aja sama rekan kerja kayak kalau kita malu-malu nih buat nanya pasti kita jadi nyusahin sendiri diri sendiri nih nantinya. Soalnya pasti kalau kita kebingungan kan kita di situ kayak istilahnya kayak orang baru dan kayak itu lingkungan baru gitu ya.
Jadi menurut aku ya nggak apa-apa, kalian tanya aja gitu. Pokoknya jangan malu untuk nanya-nanya. Oke. Jadi tips yang pertama itu adalah kita jangan sampai malu bertanya ya Kak, apalagi sama senior-senior yang ada di sana supaya nggak salah juga karena kan kita sebagai intern juga bingung gitu nggak sih kayak aduh salah nih kalau nggak nanya salah tapi kalau nanya nanti Iya, bawel. benar banget. Oke. Nah, pas banget kita lagi ngebahas coping mechanism nih. Kalau misalnya halangan dalam kayak membagi waktu sama main, sama tugas kuliah, kalau di Binus kan kita ada kayak tugas bulanan gitu ya. Terus sama kayak your life in general gitu Kak. Itu ada nggak sih? Apalagi kan kita masih muda banget. Terus kayak teman-teman kita yang mungkin nggak ngambil pas internship atau teman-teman yang dari kampus yang mungkin mereka nggak ada wajib intern gitu. Jadi kan mereka waktu untuk mainnya pasti lebih banyak gitu. Nah, kalau dari Kak Syakira sendiri gimana? Nah, kalau aku kan aku kerja itu dari Senin sampai Jumat ya, untungnya nggak sampai Sabtu nih. Jadi ya dan dari jam 9 sampai jam 5. Jadi aku kayak maksimalin di jam tersebut untuk ngelakuin pekerjaan. Terus mungkin kalau ada senggang bisa ya untuk bikin-bikin tugas bulanan itu atau enggak bisa after work gitu, jadi di malam hari. Dan kalau misalkan kalau main sama temen sih biasanya sekarang yang tadinya bisa lumayan fleksibel ya kayak di weekday bisa, sekarang kayak semuanya dipindahin ke weekend gitu sih. Oke. Jadi tetap weekend nggak kerja ya gitu ya, kita fokus main work life balance. Nah, terus abis itu paling ini yang kayak lagi nih Kak dengan aku, Kakak ada tips nggak sih buat teman-teman yang mungkin akan mau intern di semester ini atau mungkin di semester depan gitu, apa aja sih yang harus mereka siapin supaya ready untuk ngeluar posisi intern di tempat yang mereka mau, karena kan tadi ya kita tahu persaingan tinggi, terus juga tempat kerja itu beda banget sama kuliah gitu. Kira-kira tips-tipsnya apa aja sih Kak? Oke, tipsnya nih, ini salah satu yang kayak aku nyesel gak aku lakuin juga sih. Jadi aku kasih tahu ya. Jadi kan kalau dari Binus nih pasti ada aja ada tanggalnya nih, tanggal tertentu untuk kalian bisa mulai apply di Binus Internship Apps gitu kan. Nah, kalau dari aku sih tipsnya sebelum tanggal tersebut kalian tuh udah benar-benar siap dari CV kalian atau resume kalian, terus portofolio kalau perlu, dan juga update account LinkedIn sebagus dan semenarik mungkin. Nah, biar kalau misalnya kalian udah bisa apply nih di Binus Internship Apps, kalian udah siap nih, kalian langsung apply. Soalnya kan di Binus Internship Apps kan ada maksimum untuk apply jobs-nya nih, maksimum 5, terus kalau nggak ada feedback dalam 7 hari, baru deh kita bisa apply yang lain lagi. Jadi menurut aku tuh bener-bener maksimalin waktu sebaik mungkin gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau aku summarize sedikit, kita harus maksimalin waktu dan pakai semua kemampuan kita punya untuk maksimalin proses waktu kita mau nge-apply-nya gitu. Oke, thank you banget Kak Syakira udah mau sharing-sharing sama kita hari ini. Paling segitu aja dulu.